Jadi ternyata benar kalau Putri adalah anakku. Anak yang dulu aku tinggalkan di rumah sakit. Dan sejak kemarin aku cari keberadaannya. Kalau hasil tes DNA dari polisi hasilnya cocok dengan Putri, itu artinya aku nggak bersalah dan bisa segera bebas. Itu artinya semesta memang berpihak pada aku, Nawang. Kamu gak pernah menyangka kan kalau anak yang selama ini kamu besarkan adalah anakku. Aku yakin kamu pasti akan kaget saat mengetahui itu. Lalu aku akan ambil Putri dari kamu, Nawang. Dan kali ini kamu gak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu akan hancur. Siapa yang berani ngelempar gue? Gue yang ngelempar lu. Kalau besok pas lu berisik lagi, gue lempar pakai piring lu. Biar benjol sekalian kepala lu. Paham lo? Besok-besok. Besok-besok belum tentu saya ada di sini. Saya kan udah bilang sama kalian, ini bukan tempat yang cocok buat saya. Dalam waktu dekat, saya pasti keluar. Jadi saya nggak perlu ngelihat muka jelek kalian dan yang nyebelin ini. Kurang ngajar lu ya. Awas lu ya. Saya lu ambil villa gua. Bawa kemari. Cepat! Kurang ngajar lu ya. Awas lu ya. Macam-macam gua habisin lu. Pak Dimas, agar lebih yakin, saya ingin melakukan tes DNA ulang antara Putri dan Lisa Banowati. Iya Pak, hasil tes DNA itu pasti salah. Karena Tante Lisa bukan ibu saya. Saya setuju Pak. Saya rasa itu pilihan yang terbaik. Karena sebelumnya hasil tes DNA menunjukkan kalau Ibu Lisa dan Putri tidak cocok. Dan sekarang menunjukkan kalau itu cocok. Jadi apapun hasilnya, kalau ada dua hasil yang sama, itulah hasil yang paling akurat. Mohon maaf semuanya. Tes DNA itu sudah dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda. Jadi, saya rasa tidak perlu lagi ada tes DNA ulang. Dan tes yang DNA yang kedua, itu dilakukan secara kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi saya yakin hasilnya itu akurat. Dengan ini kami nyatakan, Ibu Lisa tidak bersalah dan akan segera kami bebaskan. Udahlah, kayaknya nanti biar saya aja yang langsung cek proyek. Kamu nggak usah cek proyek dan ketemu klien, karena di luar tuh lagi panas banget loh. Gak apa-apa, beneran deh, saya ikut kamu ya. Iya nanti kan kalau kamu kecapean, kan nggak baik buat kamu. Kenapa mendadak si Tristan jadi sok-sokan care gitu sih? Ada apa ya? Tristan beneran aku juga gak mau kamu sendirian kali ke proyek itu. Ya gak apa-apa ya. Kamu harus jaga kesehatan kamu, Maura. Udah biar saya aja yang ke proyek ya. Ntar saya foto-fotoin deh, biar kamu juga bisa cek progresnya di lapangan kayak apa. Tapi aku gak mau kamu sendiri, Tristan. Beneran deh, aku gak apa-apa, aku bisa ikut kamu kok. Perasaan kemarin dia baru... Pak Atta, berkasnya sudah saya print. Mungkin Bapak mau cek lagi? Iya.
Nanti saya cek gampang itu. Ya, makasih ya. Sejak kapan ya Ata ada di situ? Jangan-jangan Ata nguping omongan aku sama Tristan lagi. Kamu kayaknya bener deh. Aku jauh lebih baik istirahat aja. Nanti kamu kirim foto-foto ke saya ya. Jangan lupa kabarin. Iya, tadi kan saya udah bilang gitu. Ah iya, oke. Saya ke ruangan dulu ya. Oke. Akhirnya Maura mau nurutin omongan gue. Duluan ya. Mbak Ting, bentar. Anterin ke meja saya. Ya Pak. Makasih. Tapi gimana ya? Kalau sampai Ata tadi denger soal omongan aku sama Tristan. Terus kalau sampai Ata tahu aku sandiwara soal penyakit ini gimana ya? Ya udahlah nanti aja dipikirin ya. Yang penting Tristan udah kembali lagi. Ata, dia masih aja coba-coba kepoin urusan saya. Bener-bener itu orang. Kamu ngupingin saya kan? Hah? Nguping? Enggak Bu, saya lagi. Ini benerin pintu Bu. Pintunya Bu Maura rusak, makanya saya benerin Bu. Rusak ini. Bisa banget ya kamu ngelesnya. Dari tadi saya udah perhatiin kamu. Dari tadi saya ngomong sama Tristan, kamu udah ngupingin saya kan? Ngaku kamu, Ata. Beneran Bu, ini rusak asli tuh. Nah, udah nggak usah ngeles, kamu ngaku aja. Bu, cinta. Pak Regar. Pak Regar, pintunya Bu Maura rusak. Pak Regar benerin ya, Pak. Aduh, tak, jangankan benerin pintu. Saya nyembuhin hati saya yang terluka aja, aku tidak mampu. Gimana sih kamu, Tak? Udah, saya mau ngajar Bu Cinta dulu ya. Wah, tapi Pak, Cinta wait for me. Bu, kayaknya saya harus nyusul Pak Regar. Maaf ya, Bu. Jadi Pak Dimas nggak mau ngelakuin tes DNA ulang. Karena dia udah percaya kalau tes DNA yang terakhir itu yang paling akurat. Jadi maksudnya aku harus terima semuanya? Kalau aku ini anak kandung Tante Lisa? Aku nggak mau. Tante Lisa itu bukan ibu kandung aku dan aku bukan anaknya. Aku nggak mau akuin dia sebagai ibu kandung aku. Pak Bos, gimana kalau kita pakai pengacara aja Pak Bos? Siapa tahu polisi mau mempertimbangkan dan polisi mau mengizinkan kita buat tes DNA ulang lagi Pak Bos. Sepertinya nggak terlalu terpengaruh deh, Jo. Polisi kan bilang tes DNA itu 2 kali lebih dari cukup. Masalahnya itu. Gitu ya? Ya, oke. Terus sekarang kita harus gimana, Om? Aku harus ketemu sama Tante Lisa. Aku harus ngomong 4 mata sama dia.
Sayang, kamu tahu kan, Tante Lisa itu adalah perempuan yang sangat licik. Kita nggak akan mungkin biarin kamu ketemuan berdua sama Tante Lisa tanpa didampingi oleh siapapun. Bener, Put. Pangeran bener sekali. Lisa itu orang yang sangat licik, dia bisa melakukan apapun. Pak, aku harus ketemu sama Tante Lisa. Please biarin aku ketemu sama Tante Lisa ya. Aku mohon, Pak. Mbak Putri. Silakan, Bu. Putri. Mama benar-benar gak nyangka kalau ternyata kamu memang anaknya Mama yang selama ini Mama cari. Saya bukan anak Tante. Jadi Tante nggak perlu akuin saya sebagai anak Tante. Karena itu salah. Tapi hasil tes DNA itu kan sudah terbukti bahwa Buat saya, hasil tes DNA itu nggak ada artinya, Tante. Karena buat saya juga, satu-satunya orang yang pantas saya sebut ibu cuma Ibu Nawang. Orang yang sudah merawat saya dari kecil. Di saat ibu kandung saya tega meninggalkan saya di rumah sakit waktu saya bayi begitu aja. Walaupun sampai sekarang kamu masih belum bisa menganggap saya sebagai ibu kamu dan masih terus membanggakan Nawang, tapi saya sudah cukup bahagia karena akhirnya saya mengetahui kalau kamu benar-benar anak saya, Put. Saya senang karena bisa dipertemukan lagi sama kamu. Gue bener-bener gak nyangka kalau orang yang selama ini sudah berbuat jahat sama keluarga gue ternyata adalah ibu kandung gue. Gue bener-bener gak bisa nerima semua ini. Put, sampai kapan kamu mau menghindar? Mau tidak mau, suka tidak suka. Aku adalah ibu kandung kamu, Put. Jadi kamu harus terima kenyataan itu. Buat saya semua ini cuma mimpi buruk, Tante. Saya berharap di saat saya buka mata saya, di saat saya bangun semua ini udah gak ada. Karena sampai kapanpun, saya gak mau punya ibu seperti Tante. Tante itu orang jahat. Tante menghalalkan segala cara buat balas dendam sama ibu. Orang yang saya sayangi melebihi dari apapun, Tante. Bagi saya, Ibu Nawang gak akan pernah tergantikan. Apalagi oleh orang seperti Tante. Tapi kalau emang benar, Tante Lisa adalah ibu kandung saya mau bilang terima kasih, Tante. Karena sudah meninggalkan saya waktu bayi di rumah sakit begitu aja. Karena dengan kejadian itu, saya dipertemukan oleh Ibu Nawang. Orang yang membesarkan saya dengan kasih dan cinta. Karena saya nggak pernah bisa bayangin apa jadinya kalau saya dibesarkan oleh orang seperti Tante.
Jadi terima kasih untuk itu, Tante. Putri! Putri! Tolong tertib, Bu. Putri! Aku gak bisa nerima semua kenyataan ini. Gimana jadinya nanti kalau ibu tahu semua kenyataan ini? Ibu pasti akan hancur banget, Pangeran. Kalau dia tahu aku ini bukan anak kandungnya. Malah kenyataannya aku ini anak Tante Lisa. Saya tahu sayang, ini semua pasti berat banget buat kamu. Saya juga gak nyangka kalau semuanya akan jadi seperti ini. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, meskipun kamu sama Ibu Nawa gak punya hubungan darah,